pemerintah kalau dia punya otak, dia bubarin FPI dengan satu alasan. Bukan dengan 6 alasan. Alasan itu cuma boleh ada satu. Supaya dia konkret gitu. Jadi nanti alasan dibikin banyak, akhirnya nggak ada alasan kan. Kenapa nggak bikin 200 alasan aja coba. Jadi kalau ISIS-nya lolos, itu bisa kena karena nggak mendaftar. Kalau mendaftar lolos, itu bisa kena sweeping. Yang mana alasannya gitu kan. Logika hukum itu, orang dihukum karena satu sebab itu. Bukan semua sebab ditaruh di situ. Dari segitu aja udah ngaco, udah nggak ngerti cara membuat aturan, cara membuat tuntutan hukum. Nggak ada tuntutan hukum yang berlapis-lapis itu. Hukumannya bisa di pasal yang disangkakan bisa berlapis-lapis. Tapi kejahatan itu hanya boleh satu kalau disebut kejahatan. Sweeping kejahatan, ya udah itu aja. Terus, karena sweeping kurang kuat hukumannya ditambah lagi tuh, ikut ISIS. Jadi sweeping plus ISIS, terus tambah lagi tuh segala macam. Ini ngaconya dari 6, jadi itu adalah 6 kedunguan istana itu istrinya, bukan 6 pelanggaran FPI, 6 kedunguan istana. Ya, saya mau debat dengan siapapun tentang apa yang disebut sebagai tuntutan itu. Tuntutan itu tunggal, salah karena A itu, nggak ada salah karena ABCD. Kenapa nggak sampai FGHI itu? Kan ini soalnya. Jadi saya rumuskan aja bahwa FPI dibubarkan. Setelah dibubarkan, alasannya disusun. Maka disusunlah 6 tuh. Mungkin 7, 8, tapi nanti ada yang bilang, udah 6 aja deh. Kenapa tukang ketiknya udah malas itu nurusin yang 7, 8, 9 tuh. Jadi itu aja sebetulnya. Jadi saya kira itu aja yang saya mau ucapin. Baik, terima kasih. Sebelum dihasilkan alasan ke-7 untuk menang, saya mau ambil bagian yang agak, sebut aja agak nakal sebetulnya dalam percakapan hari ini. Pertama adalah logika publik bahwa FPI itu dibubarkan karena Habib Rizik melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kan itu sekuensinya begitu kan. Sekarang kita mau periksa sebetulnya logika itu. Habib Rizik dinyatakan bersalah karena menimbulkan kedaruratan kesehatan. Pembuktian kedaruratan itu adalah urusan medis. Jadi seorang ahli ilmu kesehatan publik, dia yang mesti terangkan itu. Apa betul kausalitas itu berlangsung? Tapi itu juga nggak penting amat, karena kita masuk dalam wilayah hukum. Yang jadi soal adalah, apakah Habib Rizik melompati polis lain atau pagar kawat berduri yang dipasang di Kecamatan Petamburan? Itu yang mesti dibuktikan. Karena undang-undang kesehatan itu intinya adalah melockdown wilayah. Dengan kata lain mesti dipasang polis lain. Logikanya begitu. Jadi kalau Habib Rizik tidak lompat pagar, itu artinya dia tidak melanggar undang-undang kesehatan. Dengan kata lain, kalau daerah itu tidak di lockdown, maka tidak ada pelanggaran undang-undang kesehatan yang disebut karantina. Kan ini simpel aja logikanya. Tapi kalau dianggap bahwa Habib Rizik melanggar undang-undang kesehatan karena tidak mengetahui protokol, maka seluruh petugas KPU yang bikin pemilu pilkada kemarin di 270 titik itu juga melanggar undang-undang kesehatan. Kalau itu dalilnya, seluruh partai politik yang mengajukan calon dan membackup calon itu melanggar undang-undang kesehatan. Jadi itu logika hukumnya begitu kan. Karena yang dimaksud dengan melanggar itu artinya melompati batas yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu bagian ini kita lockdown, Anda lempar dari situ artinya Anda kabur, maka kami uber Anda itu. Kan itu nggak ada lockdown kan di Petamburan. Bahkan Jakarta nggak di lockdown. Baru tadi pagi, tadi malam Presiden bilang kita mungkin sekali akan melockdown. Jadi kata lockdown itu jauh dari status hukum Habib Rizik. Itu satu soal. Soal kedua yang terkait langsung dengan isu ini. Demokrasi memiliki undang-undang ormas itu namanya bertentangan di dalam dirinya. Ngapain ada demokrasi kalau masih ada undang-undang ormas?
Ya karena negara perlu mengatur. Loh, negara itu diatur oleh masyarakat justru. Jadi ormas lah yang mengatur negara, bukan negara mengatur ormas. Jadi bukan sekedar perpus, undang-undang itu juga nggak diperlukan. Kenapa? Karena dalam demokrasi, voluntarisme publik itulah yang menjamin kualitas demokrasi. Voluntarisme, kesukarelaan untuk berorganisasi. Udah bagus orang mau berorganisasi untuk menghasilkan percakapan publik. Ngapain mesti dilarang? Bahkan diatur pun nggak perlu. Karena menciptakan voluntarisme itu adalah kondisi internal manusia untuk mengatur diri sendiri. Jadi ormas itu ada orang yang mampu mengatur dirinya sendiri itu. Nggak perlu ada undang-undang macam-macam. Jadi itu filosofinya begitu. Nggak, you cari seluruh dunia di negara demokrasi yang ada undang-undang ormas itu diketawain. Ngapain undang-undang ormas? Jadi ini sebetulnya sisa-sisa dari Orde Baru yang kemudian carry over ke dalam demokrasi. Ormas diatur. Karena dulu ormas memang didirikan oleh pemerintah, oleh negara. KNPI didirikan oleh, sampai Karang Taruna didirikan oleh pemerintah. Pramuka didirikan oleh pemerintah karena ada konsekuensi APBN di situ. Itu intinya. Nah setelah itu nggak boleh lagi ada. Masa ormas didirikan oleh pemerintah, minta izin sama pemerintah, mendaftar, ngapain itu? Itu namanya stateism, negaraisme. Bukan societyism. Sekarang kita ada di dalam era yang terbalik, bahwa masyarakat itu hanya diatur oleh algoritma sosial media, itu intinya tuh. Jadi nggak ada perlu formalitas segala macam gitu. Jadi hentikan ini dengan cara bubarkan atau cabut undang-undang ormas itu. Nanti terjadi kerusuhan, pasti ada yang nyolong pakai nama. Siapa dia? Si Anu. Nah si Anunya yang ditangkap, bukan ormas yang diberhentiin. Karena logikanya misalnya ini FPI itu. FPI membuat keonaran di mana? Di Kemang gitu. Jadi FPI dibubarin. Loh di Aceh dia justru bikin kebaikan. Di Papua dia bikin kebaikan. Terus bagaimana membubarkan sesuatu yang punya kebaikan? Jadi biarkan itu bertumbuh sebagai partisipasi aktif warga negara. Itu kedua. Poin ketiga. Saya menganggap bahwa politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Kan sekarang seolah-olah didorong bahwa kalau mau berpolitik ya udah bikin partai politik dong, jangan ormas saja, FP jadi partai aja tuh, enak aja nyuruh-nyuruh. Jadi sebetulnya politik tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik supaya tersisa yang disebut critical mass, supaya tersiksa golput, supaya tersiksa oposisi, kritisi. Jadi itu poinnya tuh. Hanya negara yang bersifat statisme yang mengupayakan agar supaya semua itu dikontrol di dalam partai politik.